Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alayna bi ma'rifatil ilm sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, pagi hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian keilmuan. Ini untuk pertemuan kesekian kalinya saya mengulas hal-hal yang kerap disalahpahami menyangkut dasar-dasar akidah Islam. Di episode sebelumnya kita mengulas hal-hal yang sering disalahpahami tentang ketuhanan. Kali ini dan di episode-episode mendatang, insya Allah kita akan mengulas hal-hal yang sering disalahpahami tentang kenabian. Akidah pokok Islam yang kedua setelah meyakini Allah Subhanahu wa taala, meyakini keesaannya maksudnya, kita juga dituntut untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Tapi nggak cuma itu. Meyakini Nabi Muhammad utusan Allah itu otomatis konsekuensinya meyakini semua nabi. Karena Nabi Muhammad yang mengabarkan kepada kita. Ada dulu nabi namanya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Kita meyakini mereka dan meyakini kitab suci yang diturunkan kepada sebagian dari mereka seperti Injil, Taurat, Zabur, dan kitab-kitab suci yang lain. Kita meyakini semua itu karena memang itu dikabarkan oleh sumber yang terpercaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi meyakini hal-hal yang berkaitan dengan kenabian itu juga bagian dari akidah pokok Islam. Sayangnya ada saja hal-hal yang kerap disalahpahami oleh sebagian orang menyangkut akidah kenabian. Baik, saya bawa kitab Pak. Kayaknya ini kalau dibahas episode per episode 2 tahun mungkin baru selesai. Ini kitab judulnya bagus sekali. Isyaratul Arifin fi Tanzihil Anbiya'i wal Mursalin. Apa isinya? Bapak mungkin pernah mendengar ayat-ayat dalam Quran yang menunjukkan seolah-olah Nabi itu melakukan dosa. Misalnya dulu pernah ramai itu di Indonesia, ada seorang ustadz yang bilang Nabi Muhammad itu tersesat berdasarkan pemahamannya terkait salah satu ayat dalam Al-Quran dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Dia mendapatkanmu dalam keadaan tersesat, kemudian dia memberimu petunjuk. Allah mesti ngasih petunjuk karena Nabi Muhammad tersesat. Ya, ada pemahaman yang salah. Bapak juga mungkin pernah mendengar Nabi Muhammad itu konon pernah berbuka masam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi berbuka masam, Nabi yang dipuji oleh Allah itu, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau itu berada di atas budi pekerti yang sangat agung. Mungkin atau tidak sosok yang dipuji oleh Tuhan sebagai manusia yang berperilaku dan berakhlak agung berbuka masam kepada tamu Abdullah ibn Ummi Maktum.
Itu ayat-ayat yang sering salah paham. Nanti kita akan bahas. Itu benar nggak Nabi Muhammad yang bermuka masam itu? Kan? Contoh lain, kisah Nabi Yusuf dengan penggodanya Zalikha, atau orang Indonesia nyebutnya Zulaikha, Zalikha atau Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zalikha itu menginginkannya, maksudnya ingin, mohon maaf, bersetubuh dengan Nabi Yusuf. Kemudian ada orang memahami penggalan wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun menginginkannya. Ada orang mengira Nabi Yusuf juga, mohon maaf ya, bernafsu kepada Zalikha. Itu salah, bukan begitu pemahamannya. Karena dalam akidah Islam, nah saya mau bilang ini kita membahas hampir semua ayat yang sering disalahpahami tentang kemaksuman Nabi. Ya, ternyata yang sering kita baca dari terjemahan-terjemahan itu banyak yang salah. Ini kitab tebal banget Pak, 770 halaman. 770 halaman membahas penafsiran-penafsiran yang menyimpang tentang kemaksuman para nabi. Mungkin ada yang belum paham apa itu artinya maksum. Maksum itu artinya terjaga. Di akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa semua nabi, saya ulangi, semua nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya terjaga dari dosa, kecil ataupun besar, sebelum jadi nabi maupun setelah menjadi nabi. Memang nanti ada perdebatan di kalangan para ulama. Kalau sebelum jadi nabi mungkin nggak dosa kecil? Itu perdebatan para ulama. Tapi pendapat ulama yang kita pegang teguh ajarannya, al-muhaqqiqun, mereka-mereka yang pemahamannya mendalam, kesimpulannya al-anbiya ma'sumun anis saghair wal kabair qabla wa ba'dal bi'athah. Para nabi itu terjaga dari dosa kecil ataupun besar sebelum maupun setelah diutus jadi nabi. Terjaga dari dosa. Nah, akidah yang meyakini nabi terjaga dari dosa itu namanya, kalau dalam istilah Arabnya, keterjagaan itu namanya ismah. Ain, sod, mim, ta marbutoh. Ismah, keterjagaan. Muncul istilah maksum, terjaga dari dosa. Kenapa Ustaz? Emang kenapa Nabi itu nggak boleh berdosa? Kenapa Nabi itu harus terhindar dari dosa-dosa? Kenapa? Bukannya Nabi itu manusia kayak kita ya? Kan? Karena itu perlu dijelaskan nih Pak. Sebelum saya menjelaskan satu persatu, ini ada ayat-ayat yang sering disalahpahami tentang Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Muhammad juga termasuk Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nabi-nabi yang lain, Nabi Sulaiman, Nabi Hud, semua dibahas sama beliau. Pengarangnya ini ulama asal Irak, Syekh Khaldun Amin Al-Hiti. Luar biasa ya. Saya belum nemuin kitab kayak begini. Dulu mengharapkan ada kitab yang mengulas kayak begini, ternyata baru dapat di Mesir, adanya di Mesir. Belum ada terjemahannya saya. Kalau diterjemahkan lakuin. Itu penerbit yang menerbitkan buku luar biasa ya. Buku dahsyat. Baik Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang perlu kita bahas terlebih dulu. Termasuk alasan kenapa Nabi itu harus terjaga dari dosa. Saya ingin memberikan penjelasan yang sesederhana mungkin supaya bisa dipahami oleh banyak orang. Karena kalau kita membaca karya-karya ulama, penjelasannya ada yang rumit-rumit. Kita permudah insya Allah. Pertama begini Pak, logika sederhana yang begini. Nabi itu datang, fungsi utamanya itu memberikan keteladanan kepada umatnya, ngasih petunjuk. Nabi itu gunanya hadir ke dunia ini, semua nabi begitu, datang membawa petunjuk dan otomatis memberikan keteladanan kepada umatnya. Mari kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi berbuat dosa, na'udzubillah, tapi seandainya Nabi pernah minum khamar, misalnya Nabi pernah minum khamar, tahu nggak apa yang terjadi?
Kalau Nabi itu misalnya di salah satu fase kehidupannya pernah minum khamr, di kemudian hari mengharamkan khamr kepada umatnya. Apa komentar umatnya? Ngapain saya ikut kamu? Kamunya juga pernah kok minum khamr. Kan jadi alasan tuh Pak. Dosa yang dilakukan oleh Nabi ini akan membuka celah kepada umatnya untuk mengingkari ajarannya atau tidak mematuhi ajarannya. Sehingga dengan demikian batallah fungsi kenabian ketika itu. Itu satu, itu alasan paling sederhana. Kemudian ketika Nabi diturunkan untuk memberikan keteladanan, Allah meminta kita untuk meneladani Nabi. Allah ini milih Nabi supaya menyampaikan risalahnya dan menjadi teladan bagi umatnya. Kita ini sebagai umatnya disuruh meneladani Nabi. Kita diperintahkan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, meneladani Nabi. Kalau nabinya berdosa, berarti sama saja itu artinya Allah meminta kita melakukan dosa. Kan Nabi itu harus kita teladani, harus kita tiru. Kalau nabinya minum khamr, berarti kalau begitu kita harus minum khamr. Dengan demikian mustahil ada sesuatu diperintahkan oleh Allah tapi juga dilarang. Dia dilarang sekaligus diperintahkan, itu mustahil secara akal. Ya, berhubung Nabi ini datang untuk memberikan keteladanan dan harus ditiru oleh umatnya, maka mustahil mereka melakukan dosa. Karena Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengikuti dosa, mengikuti keburukan. Itulah alasan paling gampang bahwa semua nabi itu dijaga dari dosa, karena sekali lagi fungsi kehadiran mereka adalah memberikan petunjuk dan keteladanan kepada manusia. Kalau merekanya dosa, ya berarti kita juga diminta berdosa dong kalau begitu. Dan itu nggak make sense gitu. Kalau Nabi itu berbuat dosa, nanti umatnya akan punya alasan untuk tidak mengikuti ajaran Nabinya. Ngapain saya ikut kamu? Kamunya juga pernah begini, kamu pernah begitu. Sekarang terjadi Pak, di sebagian orang-orang penceramah agama. Kalau misalnya begini, penceramah agama bicara tentang haramnya korupsi. Terus dia terbukti pernah korupsi. Kan malu sebetulnya. Kalau seandainya penceramah agama ini pernah korupsi, kemudian mendakwahkan orang supaya tidak korupsi, kan dia malu sendiri. Ini Nabi itu mustahil terjerat ke dalam dosa, karena sekali lagi mereka hadir ke dunia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita semua. Ada satu pertanyaan lagi Pak, saya kira ini penting, meskipun ini tidak berkaitan langsung dengan tema ini. Kenapa kita itu harus butuh dengan kehadiran Nabi? Ini anak-anak muda sekarang yang main TikTok itu sudah mengakses pikiran-pikiran aneh. Terus orang-orang yang mulai skeptis atau ragu tentang pentingnya agama, udah ada tuh Pak, anak-anak muda bermunculan. Ngapain sih beragama? Kita bisa menggunakan logika sehat kita kok untuk menjadi orang baik, untuk menghindari keburukan. Kita bisa kok bertanya dengan nurani kita sendiri, kita mengandalkan logika sehat kita. Gak perlu yang namanya agama, gak perlu yang namanya nabi. Ada orang-orang meyakini nabi itu sebatas khurafat, dongeng, orang menerima wahyu dari Tuhan. Itu ada Pak, sekarang anak-anak muda yang kayak gitu, mendakwahkan ajaran kayak gitu tuh di media-media sosial. Saya kan ikut media sosial sengaja biar tahu gitu loh, mereka ngomongin apa tuh kalau di media sosial. Ada Pak yang kayak gitu sekarang anak-anak muda. Kasihan anak-anak muda itu menjadi korban. Mereka kurang referensi, kurang dasar gitu ya. Pas ngelihat di medsos, ketemunya sama orang-orang begitu. Orang-orang yang memandang agama itu hanya dongeng, khurafat, kisah-kisah orang-orang terdahulu, asatirul awalin, kira-kira begitu, halusinasi dan macam-macam. Begini, kita itu perlu dengan kehadiran Nabi. Walaupun kita punya kecerdasan,
Sekarang Bapak lihat deh teknologi kita sekarang itu, kurang cerdas apa manusia zaman sekarang itu. Itu ChatGPT itu, karena saya suka menggunakan ChatGPT itu untuk beberapa hal gitu. ChatGPT itu sekarang bisa memberikan jawaban instan dalam waktu yang cepat menyangkut pertanyaan apa saja. Dia ngarang kitab aja udah bisa ChatGPT. Urusan kecerdasan memang iya. Manusia ini sekarang sudah sampai pada titik di mana dia bisa memajukan ilmu pengetahuan modern sedemikian pesat, apalagi di barat. Oh, itu kan teknologi yang kita nikmati sekarang, orang-orang sana yang bikin semua. Oke. Manusia secara intelektual, akalnya gitu ya, dia bisa menjawab banyak hal, banyak tantangan di dunia. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa di cover, tidak akan pernah bisa dihandle oleh pengetahuan modern ini. Soal apa itu? Soal ini. Soal spiritualitas, soal kebutuhan rohani. ChatGPT itu betapapun bisa memberikan penjelasan apa saja tentang apa yang kita mau, dia nggak bisa memberikan keteladanan akhlak. Hal-hal semacam itu harus kita dapat dari orang-orang soleh, dari ulama yang mengamalkan ilmunya. Melihat dia sholat, melihat dia berzikir, kumpul dengan orang-orang baik, baru iman kita merasa ada peningkatan. Gak bisa lewat internet doang. Maksud saya begini Pak, manusia itu betapapun dahsyat membimbing hawa nafsunya dan memenuhi kebutuhan rohaninya. Orang pintar itu di Indonesia banyak sekali. Orang pintar itu banyak. Dan koruptor itu rata-rata orang pintar. Kalau nggak pintar nggak mungkin korupsi dia. Orang pintar banyak, tapi yang susah kita cari adalah orang yang bermoral, orang yang berakhlak. Batinnya terdidik, hawa nafsunya terbimbing. Itu nggak bisa Pak, membimbing hawa nafsu itu nggak bisa dengan menggunakan sains modern, itu nggak bisa. Oh bisa Ustadz, kita membimbing diri kita sendiri, gimana caranya? Banyak orang ketika lepas dari agama, kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi, akhlaknya juga nggak ada, nggak berakhlak, nggak bermoral, kemudian ada kekeringan batin. Saya dulu waktu ceramah dikasih jam tangan sama jemaah. Jam tangan ini ada yang buat, ada yang menggunakan. Saya pengguna. Ada yang buat jam tangan. Mungkin ada orang yang profesinya tukang servis jam tangan. Saya mau bertanya Pak, yang lebih tahu tentang jam tangan ini, saya sebagai pengguna atau tukang servis yang biasa memperbaiki jam tangan, atau pembuat jam tangan itu sendiri yang paling tahu? Semua kita akan sepakat, yang paling tahu tentang jam tangan ya pembuat jam tangan itu sendiri. Nah, yang paling tahu tentang diri kita Pak, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang maslahat, apa yang mafsadat, apa yang bisa membimbing, apa yang bisa menjerumuskan. Yang paling tahu tentang manusia bukan kita, tapi pencipta manusia itu sendiri. Karena itulah Allah mutus Nabi. Nabi ini datang dengan pengetahuan yang pengetahuan ini diperoleh bukan hasil renungan, tapi pengetahuan yang diperoleh dari pencipta diri kita. Karena itu penjelasan Nabi lebih layak dipercaya ketimbang penjelasan kita. Karena dia datang dari sosok yang menciptakan kita dan lebih tahu tentang diri kita. Jadi akal kita ini punya kehebatan luar biasa dalam berkreasi, dalam memajukan pengetahuan. Tapi tetap aja, Bapak lihat ilmu itu kalau tidak dibingkai dengan keimanan yang matang, akan menjadi malapetaka. Lahirlah robot-robot
Lahirlah bom-bom, itu kan hasil pengetahuan. Lahir teknologi yang menjerumuskan, yang merusak moral anak-anak muda kita. Karena itu Nabi hadir untuk membimbing hawa nafsu kita, sekaligus memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Gak bisa tuh ilmu pengetahuan modern kasih penjelasan Tuhan itu seperti apa. Itu hanya bisa kita peroleh melalui penjelasan para nabi. Ngasih tahu juga nanti kalau kita udah selesai di dunia ini, kita hidup mau kemana? Oh, ada namanya surga, ada yang namanya neraka, ada makhluk gaib namanya malaikat dengan segala tugasnya dan seterusnya. Itu hanya Nabi, Pak, yang bisa ngasih penjelasan begitu. Jadi Nabi itu hadir dengan sesuatu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan untuk diri kita, untuk kita sebagai masyarakat, karena mengatur kan, agama itu datang mengatur hubungan sosial. Bagaimana aturan pinjam meminjam, aturan gadai menggadai, aturan investasi, diatur itu dalam agama. Itu kita butuhkan. Buktinya negara-negara muslim katanya. Sekarang ada yang ngomong kayak gitu. Negara-negara muslim kayak Indonesia, Arab, mereka semuanya percaya Nabi semua, tapi hidupnya kayak begitu. Di Indonesia juga kita tahu semua itu. Koruptor-koruptor seabrak-abrak. Udah menjadi budaya lagi. Tradisi sogok menyogok, korupsi, udah susah dihilangkan tuh di negeri kita. Kok bisa? Katanya Nabi gunanya membimbing manusia. Nyatanya banyak tuh orang-orang mengaku percaya Nabi, tapi ternyata hidupnya nggak terbimbing. Ini pandangan kayak gini seringkali bermula dari kesalahpahaman. Dia nggak bisa membedakan antara ajaran Nabi dan orang-orang yang gagal dalam mengamalkan ajaran Nabi. Kalau kita melihat fakta orang-orang muslim atau negara muslim gagal dalam mencerminkan kejujuran, ketaatan, kedisiplinan, yang salah orang muslimnya, yang gak taat sama ajaran nabinya. Jangan disalahkan nabinya, sesederhana itu. Karena toh pada faktanya banyak juga orang-orang yang berhasil mengamalkan ajaran kenabian itu dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi harus dibedakan, Pak, orang beragama yang memang dia paham, dia tahu korupsi itu haram, tapi tidak mengamalkan, dan itu banyak. Orang tahu haram tapi dia melakukan. Tentu yang salah bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabinya datang bagus. Bagaimana mewanti-wanti kita bahwa kelak akan ada hari pertanggungjawaban, akan ada hari pembalasan. Orang kalau betul-betul sadar bahwa nanti semuanya akan dibalas, dia akan tidak sembarangan mengambil hak milik orang lain. Nanti semuanya dibalas. Dan hari akhirat itu harus ada, Pak. Kalau nggak ada hari akhirat, bagaimana nasib para koruptor-koruptor yang belum ketahuan itu? Bagaimana nasib para penjajah yang menghempaskan ribuan nyawa? Kalau memang belum dibalas sekarang, harus ada hari akhirat. Nabilah yang ngasih penjelasan hari akhirat itu kayak gimana, apa yang akan kita alami, bagaimana nasib kita ke depan, bagaimana kalau saya mau menjadi orang yang selamat, Nabi ngasih jalan. Kalau pengen menjadi orang yang celaka, Nabi juga ngasih jalannya. Begitu. Itu penting ya, supaya kita kembali betul-betul menyadari bahwa kita hidup sebagai orang beragama itu adalah sebuah keuntungan tersendiri bagi kita, karena kita bisa hidup dalam keadaan terbimbing. Diri kita, hawa nafsu kita, sekaligus akal kita, akal sehat kita. Baik, sekarang saya akan masuk ke dalam beberapa tema sebelum nanti kita tanya jawab. Beberapa ayat yang sering disalahpahami terkait kemaksuman Nabi. Sekali lagi, kemaksuman itu maksudnya keterjagaan Nabi dari dosa-dosa. Ada kutipan yang bagus dari Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, ulama yang sangat dihormati dari Mekah al-Mukarramah. Ada sebagian orang mengira Nabi itu manusia biasa, sama kayak kita. Ini ngomong-ngomong, Pak, orang yang bilang Nabi manusia biasa kayak kita, itu omongannya orang-orang kafir terdahulu. Saya ulangi,
Omongan bahwa Nabi itu manusia biasa sama kayak kita, itu bukan omongan orang beriman. Itu omongan orang-orang kafir yang juga direkam dalam Al-Quran. Lihat bagaimana Al-Quran merekam omongan orang-orang kafir terdahulu. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Nuh yang kafir bilang bahwa Nabi Nuh itu, mereka bilang sama Nabi Nuh, ma naraka illa basyaran mithlana. Nuh, kami ini tidak melihat engkau kecuali sebatas manusia biasa saja seperti kita. Ungkapan merendahkan. Bilang Nabi itu manusia biasa, itu bukan ungkapan orang beriman, ungkapan orang kafir. Orang-orang yang mengingkari ajaran Nabi Nuh alaihissalam bilang sama Nabi Nuh, ma naraka illa basyaran mithlana. Kami tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali manusia biasa seperti kita. Orang beriman ucapannya nggak akan begitu. Kemudian umatnya Nabi Isa alaihissalam, faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Kaum Nabi Musa dan Nabi Isa lagi-lagi mengucapkan kepada keduanya, apakah kita harus beriman kepada basyarain, kepada dua manusia biasa? Ngapain kita beriman sama orang yang manusia biasa kayak kita itu? Itu ungkapan orang-orang kafir. Kaum Tsamud, orang kafir juga sama, bilang, ma anta illa basyarum mithluna. Engkau ini hanya manusia seperti kita. Kaumnya Nabi Syuaib, innama anta minal musahharin wa ma anta illa basyarum mithluna. Engkau Syuaib hanya manusia biasa seperti kita. Itu orang-orang kafir omongannya begitu. Makanya kita orang beriman, omongannya nggak boleh begitu. Nabi itu manusia, betul. Nabi manusia, bukan malaikat. Nabi manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Dulu guru saya ngasih permisalan mutiara. Mutiara itu kita bilang batu kan, dia sejenis batu kan. Mutiara itu batu. Tapi ada orang bilang bahwa mutiara itu sama seperti batu yang lain? Kan enggak. Mutiara itu meskipun batu nggak bisa sama dengan batu kali. Gitu. Sama-sama batu. Tapi nggak bisa dibilang mutiara itu sama aja dengan batu kali, nggak bisa. Nilainya pun berbeda, cara pandang kita pun berbeda. Kita bisa mengamini itu dalam hal bebatuan. Kenapa kita nggak bisa meyakini hal itu dalam hal kenabian? Bahwa nabi kita, semua nabi, apalagi nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia, tapi tidak seperti kita. Kita tidak terjaga dari dosa. Coba, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu senantiasa berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwab. Tentu Bani Adam yang dimaksud itu selain para nabi. Para nabi gak berbuat salah. Kita beda dengan para nabi. Makom kita dan kekhususan yang Allah berikan kepada nabinya itu gak kita punya. Makom kita berbeda dengan makom mereka. Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kata beliau, kalau ada orang meyakini Nabi itu sama seperti kita, bisa berbuat dosa, Nabi itu makannya aja beda sama kita. Nabi itu makannya aja beda, tingkah laku, tindak tanduk kehidupannya aja beda sama kita. Apa yang perlu kita samakan? Fisiknya saja jauh dengan kita. Dan Nabi itu mustahil Pak memiliki fisik yang cacat. Karena kalau Nabi punya fisik cacat, umatnya akan punya alasan untuk tidak mau beriman. Allah ciptakan para nabi itu dengan fisik yang sempurna, sehingga orang nggak punya alasan untuk mengingkari ajarannya dengan alasan badan kamu bau, aku nggak mau. Badan kamu jelek, muka kamu jelek, aku nggak mau beriman. Nggak bisa tuh Pak, orang punya alasan kayak gitu. Makanya cerita yang sering disebutkan terkait Nabi Ayub alaihissalam, saya bilang sekarang, cerita bahwa Nabi Ayub punya penyakit sampai keluar belatung, kemudian umatnya sampai lari, itu bohong. Itu cerita Israiliyat, itu cerita kisah dari orang-orang Yahudi Nasrani terdahulu masuk ke dalam beberapa sumber Islam, tapi nggak difilter sama orang Islam, diwariskan turun-temurun. Yang kita yakini Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit yang berat. Tapi penyakitnya mustahil membuat orang itu lari dari diri, membuat orang jijik. Itu mustahil. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak memungkinkan adanya penyakit
pada diri Nabi yang menjadikan umatnya lari. Tapi Nabi mungkin sakit nggak? Mungkin. Sakit panas, demam. Nabi mungkin bersedih? Mungkin bersedih. Tapi sesedih-sedihnya Nabi itu beda dengan kesedihan kita yang kadang-kadang mempertanyakan keadilan Tuhan. Kalau Nabi bersedih sebatas perasaan manusiawi dan kesedihannya itu pada akhirnya menjadi ibadah sehingga dia yatadarra, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ajaran kisah Nabi Ayub alaihissalam yang punya penyakit menjijikan itu mustahil. Nabi terjaga dari penyakit-penyakit semacam itu. Itu kisah Isra. Gak semua yang ada di kitab tafsir, gak semua yang ada di kitab orang Islam itu benar. Kalau kata para ulamanya emang gak benar. Dan di antara kisah atau riwayat yang termaktub dalam kitab-kitab ulama muslim dan dibantah oleh ulama muslim sendiri, di antaranya kisah itu, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kata Sayyid Muhammad, kalau ada orang meyakini Nabi itu manusia biasa sama seperti kita, kata beliau, yadhunnu ba'dun nas annal anbiya yusawuna ghairahum minal bashar fi kulli ahwalihim wa aradihim wa hadha khata'un wadih wa jahlun fadih. Itu kebodohan. Itu kesalahan yang fatal dan kebodohan yang nyata. Orang-orang bodoh, hanya orang-orang bodoh yang bilang bahwa Nabi itu manusia biasa seperti kita. Enggak, beda. Nabi Muhammad SAW punya banyak keistimewaan yang gak kita miliki. Beliau menerima wahyu. Beliau bisa melihat malaikat. Beliau bisa melihat sesuatu atau objek yang ada di belakangnya. Kita ada manusia yang kayak gitu, Pak. Kalau nggak pakai kaca kita nggak bisa tuh ngeliat ke belakang. Nabi itu punya keistimewaan kalau melihat ke depan, belakangnya juga kelihatan. Dalam hadis sahih disebutkan di antara khasais atau keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan banyak hal lain yang beliau tahu apa yang kita nggak tahu. Kata beliau dalam sebuah hadis, di sisi ada hadisnya. Lau ta'lamuna ma'alam la dhuhiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau kalian tahu semua yang aku tahu, kalian itu akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Wa ma taladztum bin nisa 'alal furush. Kalian kalau tahu semua yang aku tahu, kalian gak akan bisa menikmati perempuan-perempuan kalian di atas ranjang. Gak bakal bisa ngelahirin tuh, Pak. Kalau kita tahu semua yang Nabi tahu, gak bakal bisa. Artinya, lagi-lagi kita gak bisa sebagai umatnya, karena itu nggak usah protes, Pak. Kalau Nabi bilang kenapa Nabi itu boleh beristri lebih dari 4, sementara kita hanya dibatasi dengan 4 saja. Punya istri 1 aja kadang kita nggak adil kok, apalagi punya istri lebih dari 4. Standarnya berbeda antara Nabi dengan kita. Nabi diwajibkan sholat malam, kita nggak diwajibkan sholat malam sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita semua. Baik. Ada beberapa ayat, sekarang saya akan bahas itu, yang suka disalahpahami oleh sebagian orang karena baca terjemahan. Di antaranya ayat yang tadi saya sebut, Bapak Ibu sekalian. Dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Dia mendapatimu dalam keadaan dhallan. Dhallan itu terjemahan harfiahnya di Quran versi bahasa Indonesia artinya tersesat. Padahal maknanya bukan tersesat. Terus maknanya apa? Saya bacakan tafsir yang paling gampang yang bisa dicerna. Al-Imam Al-Junaid, Imam Junaid, imam dalam ilmu tasawuf, Al-Junaid Al-Baghdadi. Kata beliau, wa wajadaka dhallan fahada, itu artinya al-ma'na wajadaka mutahayyiran fi bayani ma anzalallahu ilaik fahadaka li bayanihi. Maksudnya bukan tersesat dalam arti dulu Nabi itu agamanya kafir gitu. Dulu Nabi itu kafir terus dikasih hidayah sama Allah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kata Imam Junaid, Nabi itu dulu mutahayyir. Mutahayyir itu artinya bingung. Bingung bagaimana menjelaskan rincian firman Allah itu. Kemudian Allah berikan wahyu sehingga dia pun bisa menjelaskan. Bingung kan bukan berarti tersesat, Pak. Bukan berarti Nabi Muhammad tuh agamanya kayak agama Abu Jahal, kafir gitu. Terus Allah kasih hidayah, bukan itu maksudnya. Satu tafsir menyebutkan dol dalam arti Nabi itu dalam keadaan bingung
bagaimana cara menjelaskan agama Allah ini. Allah beri, soalnya begini, bagaimana tidak bingung orang-orang di Mekah itu ketika itu mereka terang-terangan berbuat zina, minum khamr, menyembah berhala. Nabi yang hatinya suci itu merasa bingung bagaimana caranya membimbing mereka itu. Allah berikan wahyu sehingga Nabi pun menjadi pencerah bagi kehidupan mereka. Jadi bukan berarti Nabi bagian dari mereka sebelumnya, kemudian Allah kasih hidayah. Bukan itu maksudnya. Nabi itu semuanya terjaga dari dosa, apalagi kekufuran. Jadi dol dalam ayat surat Ad-Duha itu bukan berarti tersesat dalam arti dulunya kafir kemudian beriman. Bukan. Ada lagi tafsiran yang begini. As-Samarqandi, dia bilang yang tersesat itu bukan nabinya tapi kaumnya. Tafsirannya begini. Wa wajadaka dhallan yakni min baini qaumin dullal fahada. Dia mendapatimu dolan, tersesat. Yang tersesat maksudnya itu ungkapan lebih jelasnya, dia mendapatimu berada di tengah umat yang tersesat, bukan Nabi yang tersesat. Di tengah kaum yang tersesat, kemudian dia pun memberi kamu petunjuk. Baca Quran itu emang nggak bisa hanya dengan ungkapan-ungkapan harfiah aja. Kadang penafsiran-penafsiran itu kita tahu dari penafsiran itu ada ungkapan-ungkapan yang sebetulnya tidak disertakan tapi dia ada gitu. Kayak ini. Ketika bilang Quran wajadaka dhallan, dia mendapatimu dalam keadaan tersesat, bukan beliaunya yang tersesat, tapi beliau berada di tengah umat-umat yang tersesat dan Allah pun memberinya petunjuk. Oke, mungkin akan ada yang bilang itu penafsirannya terlalu jauh Ustaz. Baik, ada penafsiran yang bagus. Orang Arab biasa menyebut pohon, kalau pohon ada di tengah padang pasir yang tandus sendirian gitu, itu dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai dol. Dollah. Itu pohon itu dollah. Sesat itu tidak selamanya bermakna dolal itu tidak selamanya bermakna sesat. Kadang ada makna lain artinya bercampur. Artinya bercampur. Ada juga yang maknainya sesuatu yang menyendiri gitu. Ada juga yang maknanya dolal ma'u fil laban. Itu ada ungkapan Arab. Dolal ma' fil laban. Ma itu artinya air, laban itu artinya susu. Air dolla fil laban. Maksudnya bukan berarti air tersesat dari susu. Air tersesat dari susu, bukan gitu terjemahan. Maksudnya air bercampur dengan susu. Ketika Quran menyebut Nabi Muhammad dollan, bukan berarti Nabi Muhammad tersesat. Maksudnya Nabi Muhammad itu bercampur dengan orang-orang yang sesat. Karena beliau hidup di tengah orang-orang Mekah. Beliau bercampur baur dengan orang-orang yang tersesat dan Allah pun memberinya hidayah. Bukan beliaunya yang tersesat. Hanya karena beliau hidup bercampur baur dengan orang yang tersesat. Dol bermakna ikhtalat. Jadi dol dalam ayat itu bisa juga dimaknai artinya bercampur. Atau kalau kita maknai dalam arti menyendiri seperti halnya pohon di tengah padang pasir yang sendiri disebutkan oleh beliau di sini. Nabi Muhammad disebut dol karena beliau itu beda sendiri dari orang-orang Mekah pada zaman itu. Orang-orang Mekah minum khamr, beliau nggak minum khamr. Orang-orang Mekah berzina, beliau tidak berzina. Orang-orang Mekah menyembah berhala, beliau tidak menyembah berhala. Jadi sosok yang beda sendiri, seperti halnya pohon di tengah padang pasir yang disebut oleh orang Arab dengan istilah dollah. Bisa juga mananya begitu. Ini contoh-contoh penafsiran dari para ulama yang memahami akidah Islam dengan baik, bahwa Nabi, semua Nabi terjaga dari dosa, apalagi kekufuran, baik sebelum apalagi setelah menjadi Nabi. Jadi baca Quran ini sebagai pelajaran penting lagi Pak, bahwa untuk membaca Al-Quran kita tidak bisa bersandar pada kitab-kitab terjemahan. Kalau Bapak baca terjemahannya, lihat aja deh terjemahannya. Terjemahannya nanti tersesat. Oh ternyata tidak selamanya ya maknanya tersesat. Maknanya bisa begitu. Dan penafsiran-penafsiran lain banyak ini. Luar biasa beliau. Nah sekarang ayat yang sering juga disalahpahami. Nabi Muhammad bermuka masam. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu Pak ya? Berapa menit lagi nih? 15 menit kali ya? 15 menitan, baik. Pas ini.
Nabi Muhammad dikatakan bermuka masam berdasarkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka dan seterusnya. Apakah benar Nabi yang bermuka masam itu atau orang lain? Nah, sekarang kalau kita baca beberapa kitab tafsir, memang disebutkan yang bermuka masam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya begini, Pak. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, di mana Quran itu sangat menyanjung tinggi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan dalam Al-Quran wa innaka, dan gak ada itu Nabi dipuji dengan kayak begini, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka, dan sesungguhnya kamu. Beliau, Allah tidak menyebut wa inna Muhammadan, tapi sesungguhnya kamu. Ini yang bagi bahasa yang paham bahasa Arab, inna itu artinya huruf yang menunjukkan penegasan. Innaka, sesungguhnya kamu, menyebutnya dengan istilah kamu, bukan dengan Muhammad, untuk menunjukkan kedekatan Allah dengan kekasihnya itu. Wa innaka, sesungguhnya kamu, la'ala, ada lam, tadi huruf inna itu fungsinya penegasan. Sekarang datang lagi huruf lam yang gunanya penegasan juga. Wa innaka la'ala, sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar ala itu artinya di atas, minal isti'la, menunjukkan ketinggian, Pak. Disebutkan di Quran dengan huruf ala yang menunjukkan ketinggian. Allahu Akbar. Gimana terjemahannya? Sungguh engkau benar-benar wahai Muhammad berada di atas ketinggian akhlak yang sangat mulia. Luar biasa ini. La'ala khuluqin dalam bentuk nakirah, khuluqin dalam bentuk nakirah, dan nakirah tufidu ta'zim. Jadi kalau ada kata berbentuk nakirah, sebagian ahli bahasa menyebut itu untuk menunjukkan pengagungan. Khuluqin ditutup dengan kata azim. Oh, subhanallah. Ya, bagi yang paham bahasa Arab, itu nggak ada nabi yang dipuji dengan kayak begitu sama Allah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut penjelasan beliau ini dan sebagian mufassir lain, yang bermuka masam itu bukan nabi. Akhlak bermuka masam nggak mungkin terlahir dari wajah yang dipuji oleh Allah setinggi itu, mustahil. Kita aja, Pak, sekarang kalau sekarang saya ceramah kemudian ekspresi wajah saya membuat jemaah tidak senang, sebuah celaan kan? Jadi bahan omongan kan? Masa penceramah kayak gitu sih Ustaz? Ustaz kan harusnya bisa dong menjadi pengayom bagi semuanya. Kok kayak gitu sih mukanya? Kita aja manusia biasa suka dipersoalin tuh kalau punya muka masam. Ternyata memang benar, Pak, yang bermuka masam itu bukan Nabi Muhammad, tapi itu orang kafir namanya Walid ibn al-Mughirah. Jadi ceritanya begini, Nabi berkumpul dengan sejumlah pembesar orang kafir, disebutkan di antaranya adalah Walid ibn al-Mughirah, Abu Jahal dan lain-lain. Walid bin Mughirah ini disebutkan dalam ayat lain dia pernah bermuka masam. Ini ayat. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar. Abasa, di sini ada kata abasa. Abasa itu artinya bermuka masam. Ini ayat mufassir menjelaskan ayat turun mengkritik atau mengecam seorang kafir namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah dalam ayat ini disebutkan dia bermuka masam. Nah, di ayat abasa wa tawalla dikisahkan asbabun nuzulnya, Nabi sedang ngumpul dengan orang-orang kafir. Di antara yang ngumpul itu Walid bin Mughirah juga ada di situ. Sehingga berdasarkan pemahaman ini, yang bermuka masam, yang abasa itu bukan bukan Nabi, tapi Walid bin Mughirah. Karena dalam ayat lain Quran menggambarkan akhlak Walid, dia itu suka bermuka masam, abasa wa basar. Sekarang begini, Pak, mungkin nggak Allah menyifati orang kafir namanya Walid ini dengan bermuka masam, terus akhlak bermuka masam juga disematkan kepada nabinya? Mungkin apa enggak itu? Itu sifat orang kafir. Sifat orang kafir yang disebutkan dalam Al-Quran bermuka masam, mungkin enggak disematkan kepada kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ketika ayat ini turun menyatakan berbuka masam watawala dan berpaling, yang berpaling dan berbuka masam ketika Abdullah ibn Ummi Maktum datang, orang buta kan, ja'ahul orang buta namanya Abdullah ibn Ummi Maktum datang, ada Walid bin Mughirah di situ, dia berbuka masam dan dia berpaling, merasa dirinya lebih baik ketimbang orang itu. Bukan Nabi Muhammad yang berbuka masam. Karena sikap berbuka masam bertentangan dengan akhlak yang mulia. Sementara Al-Quran meninggikan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir di akhirat nanti digambarkan dalam Al-Quran, wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Mukanya orang-orang kafir di alam akhirat nanti itu mereka akan menampilkan muka yang berdebu, muka yang kusam, muka yang jelek. Itu gambaran mukanya orang-orang kafir di alam akhirat nanti. Tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajar. Tahu nggak mukanya orang-orang beriman digambarkan dalam Quran seperti apa? Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Berseri-seri. Wajahnya orang beriman di alam akhirat nanti berseri-seri. Mereka tersenyum berseri-seri, bahagia dan gembira. Pertanyaannya sekarang, mungkin nggak sifat bermuka masam yang itu merupakan gambaran wajah orang kafir kelak disematkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan imamnya orang-orang beriman. Sementara orang-orang beriman di alam akhirat nanti wajahnya akan berseri-seri. Lalu nabinya orang beriman dikatakan berbuka masam. Ternyata bukan Nabi Muhammad yang abasa wa tawalla, tapi Abdullah ibn Ummi Maktum. Di sini disebutkan. Saya bacakan penjelasan. Falamma dakhala, ini Syekh Hasan Al-Halab. Beliau mengutip pendapat Syekh Hasan Al-Halab, ulama besar asal Irak. Falamma dakhala Abdullah ibn Ummi Maktum ala Nabi liyas'alahu an amrin. Waktu Abdullah ibn Ummi Maktum datang ke Nabi untuk bertanya sesuatu, abasal Walid ibn al-Mughirah. Walid bin Mughirah yang ada di samping Nabi itu dengan para pembesar kafir yang lain, dia bermuka masam. Itu akhlak, emang akhlak orang sombong Pak, bermuka masam itu. Ada orang yang lebih rendah, dia merasa lebih rendah dari dia. Abdullah ibn Maktum seorang buta, kira-kira begitu ya. Walid orang yang orang kafir kan begitu akhlaknya, merasa lebih baik dari dia, dia berbuka masam. Li'annahum yudkhiluna al-fuqara ila majalisi. Karena Walid bin Mughirah itu gak senang bermuka masam, gak suka kalau ada orang-orang fakir datang ke majelis mereka. Merasa ini majelis yang spesial nih, majelis khusus untuk orang-orang elit, untuk orang-orang kaya raya. Ini penting nih. Ternyata ini kritik buat akhlak sebagian masjid Pak. Ada sebagian masjid yang dia itu seolah-olah hanya milik golongan tertentu saja. Merasa ini lebih mulia, yang lain semuanya sesat. Ini masjid sunnah, yang lain masih bid'ah semuanya. Ada kayak gitu kan Pak? Masjid sunnah, ini masjid sunnah. Kalau ditanya ustaznya ustaz sunnah atau bukan? Terus yang lain dibilang ustaz bid'ah, ada kayak gitu. Gak sehat. Gak sehat tuh kayak gitu. Ustaz sunnah seolah-olah kita nggak mengikuti sunnahnya. Ada tuh Pak? Ada golongan masjid at-tauhid, masya Allah, at-tauhid, seolah-olah yang lain nggak bertauhid gitu. Masjid sunnah, masjid tauhid, terus menuduh yang lain, majelisnya majelis bid'ah. Padahal sunnah juga sunnah versi mereka itu sebetulnya, bukan sunnah versi hadis Nabi beneran. Kadang-kadang versi ustadznya juga. Akhlak orang kafir tuh kayak gitu. Merasa ini majelis khusus, yang lain semuanya hina. Ketika orang yang lebih rendah datang, dia bermuka masam. Jadi bukan Nabi Muhammad yang bermuka masam, tapi orang kafir namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Wal mutatabbi' li ayatil Quran, bagi orang yang mengikuti ayat-ayat Al-Quran, kata beliau, yajid annal Walid dzukira fi mawdi'in akhar minal Quran bi sifatil ubus. Kalau Anda baca ayat Quran yang lain, ternyata yang disifati dengan bermuka masam itu memang Walid bin Mughirah. Ayatnya yang tadi saya sebut itu. Tsumma fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar, tsumma qutila kaifa qaddar, tsumma nadhar, tsumma abasa wa basa. Abasa dalam ayat itu menyinggung akhlak
seseorang namanya Walid ibn al-Mughirah dan dia orang kafir. Akhlaknya orang kafir gak mungkin dimiliki oleh imamnya orang-orang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama tafsir juga bisa salah, Pak. Cuman yang nyalahin bukan kita, yang nyalahin ulama juga. Beberapa pendapat ahli tafsir yang menyebut Nabi Muhammad bermuka masam itu ditolak oleh sebagian ulama yang lain. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang bisa kita paparkan yang sering disalahpahami terkait kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cukupkan demikian. Silakan jika ada tanya jawab. Para jamaah, ini pertanyaan bersih. Udah jelas kayaknya. Gak perlu ada pertanyaan, Pak ya? Jelas nih. Mau nanya apa coba? Udah jelas. Gak ada pertanyaan. Gak ada pertanyaan. Ya. Gak ada, saking jelasnya itu, Pak. Mau nanya apa lagi coba? Oke, kalau gak ada ya. Gak ada, saya lanjutin. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang dikatakan Nabi Yusuf itu bernafsu, kemudian Zulaikha juga bernafsu. Ternyata maknanya itu bukan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Terjemahannya walaqad hammat itu artinya menginginkan. Zulaikha menginginkan Yusuf, Yusuf juga menginginkannya. Pas lagi digoda itu, kan digoda tuh di ruangan tertutup, dikunci rapat-rapat. Nah, ada orang memahami bahwa Nabi Yusuf itu punya nafsu kepada Zulaikha. Salah. Yang benar bukan begitu penafsirannya. Ada satu penafsiran bilang begini, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Maksudnya bukan berarti Nabi Yusuf itu bernafsu, tapi begini penjelasannya. Ai hammat bidorbihi limtinaihi an ijabatiha litolabiha. Jadi hammat di situ artinya kan menginginkan. Dia Zulaikha menginginkan Yusuf dan Yusuf menginginkannya. Itu bukan menginginkan dalam arti bernafsu. Tapi maksudnya apa? Zulaikha ingin memukul Yusuf karena Yusuf gak mau memenuhi ajakannya. Bapak bisa imajinasi sekarang ada perempuan, Pak, mohon maaf ini bahasanya agak sedikit, pengen diperkosa gitu, pengen bersetubuh dengan seorang laki-laki. Terus laki-lakinya gak mau, laki-lakinya nolak. Akhirnya perempuan itu mukul gitu, mau mukul, kesel soalnya laki-laki ini gak mau. Jadi Zulaikha menginginkan, itu maksudnya bukan menginginkan ingin bernafsu, tapi dia ingin mukul Yusuf. Yusuf juga ingin merespon pukulan. Nah ini dikit saya baca. Ba'da murawadat talan tudatu wa huwa hamma biha ay bidorfiha daf'an laha an nafsi. Yusuf juga ingin memukul Zulaikha untuk membela dirinya. Jadi bukan berarti Yusuf itu bernafsu kepada Zulaikha. Itu kisah dua orang di ruangan tertutup, perempuannya pengen laki-lakinya ini menyetubuhi dirinya. Laki-lakinya nggak mau. Nabi Yusuf maksum dari dosa, tidak mungkin ada keinginan berzina. Laki-lakinya nggak mau, sama perempuannya mau dipukul, gitu kan? Nah, Nabi Yusuf dikatakan dalam Quran wahamma biha, dan Yusuf pun menginginkannya. Maksudnya ingin memukul dia juga supaya membela dirinya. Laula ara'a burhana rabbi. Kalau saja Yusuf tidak melihat bukti dari Tuhannya. Berhubung Nabi Yusuf melihat bukti dari Tuhannya, disadarkan oleh Tuhannya maksudnya, maka Yusuf pun tidak memukul Zulaikha. Tapi sempat ada ingin membela diri, kira-kira begitu. Ingin membela diri, bukan ingin menyetubuhi. Terjemahan yang benar begitu. Bukan Yusuf menginginkan Zulaikha dalam arti ingin bersetubuh. Nauzubillah. Para nabi terjaga dari dosa, apalagi keinginan berzina. Maksudnya ingin membela diri, ingin memukul Zulaikha cuma karena melihat bukti dari Gusti Allah atau disadarkan oleh Gusti Allah, nggak jadi. Di antara penafsirannya. Ada juga penafsiran. Walladzi naqul Abdul Qadir Al-Jazairi, seorang ulama, Syekh Hasan Husain Al-Halab, bukan Hasan, Husain Al-Halab. Beliau bilang, walladzi naqulu bihi innaha hammat bi fi'lil fahishati ma'a. Kalau penafsiran beliau, Zulaikha itu ingin berbuat buruk dengan Yusuf, maksudnya ingin bersetubuh dengan Yusuf. Terus ketika Quran bilang wahamma biha, dan dia menginginkannya, kata beliau wahamma alaihissalam ayyadribaha wa yadfa'aha an nafsi.
Yusuf juga pengen kayak gini tuh Pak. Misalnya perempuan ada di depannya nih, perempuannya pengen bersetubuh. Yusuf itu pengen begini. Menginginkan itu bukan menginginkan bersetubuh, justru dia pengen menghindar begini, pengen mendorong. Hamma biha itu maksudnya bukan Yusuf menginginkan Zalikha, tapi maksudnya Yusuf itu ingin mendorong Zalikha karena dia nggak mau berzina. Mendorong. Laula ar-ra'a burhana rabbi faqad ra'a surata abihi Yaqub famtana an darbiha. Tapi berhubung Allah memperlihatkan ayatnya, memperlihatkan sesuatu kepada Nabi Yusuf, dia pun tidak jadi mendorong Zalikha itu. Dia tidak mau melukai. Akhlak Nabi tidak mau melukai manusia yang lain. Itu contoh penafsiran-penafsiran yang hanya bisa kita jumpai di kitab tafsir dari ulama yang betul-betul paham Quran. Kalau baca terjemahan, walaqad hammat bihi. Zalikha ingin bersetubuh dengan Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun ingin bersetubuh dengan Zalikha. Hada mustahil. Mustahil Nabi ingin berzina. Apa bedanya dengan kita, dengan manusia biasa? Itulah pentingnya memahami akidah Islam dengan benar, bahwa para nabi, semua nabi terjaga dari dosa walau hanya sebatas keinginan saja, karena mereka berbeda dengan kita sebagai manusia biasa. Allahumma inna amsayna nusyrik, Allahumma inna asbahna nusyrik wa nusyhidu hamalat arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Allahumma inna natawassalu ilaika bihabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfira dhunubana wa tukaffira sayyi'atina wa taqdi hawaijana wa tuyassira jami'a umurina ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.